Hello everyone, Alvin here. Nah, hari ini gue mau mengutarakan ekspresi senang gue dan impresi gue terhadap Lumix S5 Mark II ini karena gue gak punya unitnya. Kira-kira ada fitur apa aja di Lumix S5 Mark II ini? Jadi pertama kita ngomong dengan permasalahan Lumix yang lama, yaitu ada recording limit. Di Lumix S5 Mark II ini yang gue baca dan tonton, hampir kebanyakan besar nggak ada recording limit, kecuali di mode 6K 30 fps dan 5.9 5,9K 30 fps. Di sisa kodeknya nggak ada recording limit selama baterai dan free space memori Anda masih ada, nggak bakal takut. Jadi Lumix menambahkan thermal management, jadi kameranya bakal lebih panas dari normalnya alias lebih beresiko. 6K 30 fps nya itu bakal bisa nyentuh di atas 1 jaman, alias jadi recording limitnya jauh di atas, cuma dengan resiko kamera panas. Quality control yang gue suka adalah mereka mengetes kameranya juga masalah di thermal, makanya mereka sangat pede masalah nggak overheat, yaitu mereka memastikan bahwa kita syuting di Lumix sampai di kepanasan tingkat suhu derajat 40 derajat itu masih aman. Jadi kalian di Jakarta pun masih aman. Dari desain bodinya sendiri, Lumix juga menurut gue ini sangat pinter, genius. Jadi dia ada sistem active cooling, jadi mereka memasukkan kipas kecil di dalam kameranya biar bikin sistemnya itu lebih dingin. Tapi mereka nggak kompromi soal ukuran, jadi kamera Lumix masih tetap compact, nggak segede S1H, tapi mereka intake buat udara dinginnya itu di bawah tulisan Lumix, brand Lumixnya sendiri, jadi persis di atas sensor. Lalu exhaust fan-nya itu dibuang di samping EVF atau di bagian viewfindernya, kan di sampingnya ada, itu dia ada lubang untuk exhaust fan-nya yang bikin itu jadi lebih adem. Sekarang kita berbicara tentang frame rate dan crop. For the most part nggak ada crop di Lumix S5 Mark II ini, tapi di 4K 60 still have a crop, sayangnya. Tapi menurut gua udah terbiasa dengan crop, jadi bukan masalah yang besar banget. Tapi di frame rate high speednya mereka, jadi dia bisa di full HD bisa ngerekam sampai 180 fps 10 bit color. Menurut gue itu udah a good achievement. Yang gue tahu juga sampai saat ini mirrorless juga nggak ada yang shoot 4K 60 fps no crop kecuali Canon R6 Mark II. Tapi menurut gue juga secara fitur Lumix lebih banyak. Jadi ya 4K 60 crop masih ada, tapi gue juga nggak bisa komplain. Untuk bodinya sendiri, gue ada melihat beberapa perbedaan. Yang pasti yang gue dengar ukurannya overall masih sama dengan S5 yang lama, tapi cage buat S5 yang lama nggak bisa masuk ke S5 Mark II yang baru ini. Jadi ya kita harus menunggu beberapa brand untuk mengeluarkan update untuk S5 Mark II ini. Beberapa improvement yang ada, yang gue cari tahu, ada joysticknya dari yang cuma bisa 4 arah sekarang bisa ke 8 arah, jadi udah bisa diagonal, sebelumnya nggak bisa. Micro HDMI nya diubah ke full size HDMI, which is really good, karena pertama micro HDMI itu lebih ringkih rusak, jadi ini upgrade yang sangat menyenangkan. Habis itu di bagian yang buat strap kameranya, desainnya pun diubah, yang menurut gue desain yang baru ini juga lebih baik. Untuk rekaman video
terutama soal LUT. Jadi untuk LUT di S5 ini ada sistem baru, mereka real time LUT, jadi kita bisa nge-back-in LUT yang kita punya buat masuk ke hasil video. Jadi buat yang butuh cepet, jadi kita nggak ada waktu yang sempat buat nge-color grading video atau apa, ini bisa di back-in langsung ke kameranya. Jadi waktu udah jadi, videonya itu udah sesuai dengan warna yang kita mau. Buat produksi yang benar-benar kejar tayang ini bagus banget. Dan kalau buat view-nya sendiri, jadi kalau kita shoot vlog, kita bisa pakai masukin LUT biar kita bisa view-nya di Rex 709 yang normal. Jadi kita bisa lihatnya normal tapi dengan keunggulan dynamic range dari vlog. Dan kita juga bisa menggunakan LUT.cube yang overall rata-rata LUT juga pakainya .cube. Untuk dynamic range-nya sendiri buat S5 Mark II ini sama dengan yang lama, 14 plus kalau berdasarkan official dari Panasonic-nya. Tapi dari beberapa tes yang gue lihat hampir mirip, tapi S5 Mark II ini bisa nge-retain overexposure lebih baik sedikit doang dari S5 yang lama. Kalau di bagian underexpose-nya ya 11-12. Dan waktu di underexpose-nya for some reason quality S5 yang lama rada lebih bagus. Jadi mungkin lebih disarankan mending ke overexpose saja gambar kalian kalau mau nyari aman daripada terlalu gelap. Kalau untuk audionya sendiri, gua nggak bisa ngomong banyak karena gua nggak megang kameranya. Tepatnya gua nggak punya kameranya. Tapi berdasarkan yang udah pasti adalah ketika pertama menu sistem buat audionya dia mengambil dari menu sistem GH6 yang itu bahkan menu sistem audio paling bagus saat ini. Habis itu kalau kalian menggunakan XLR input Panasonic yang udah dikeluarin dari zaman dulu, itu bahkan yang kali ini kita bisa ngerekam audio 96 kHz 24 bit. Lalu untuk image stabilization-nya, Panasonic udah terkenal masalah di image stabilization yang paling bagus di industri saat ini. Lalu mereka mengimprove lagi untuk S5 Mark II ini. Jadi kalau dibandingkan dengan S5 yang dulu, seperti yang kita bisa lihat, perbedaannya lumayan signifikan. Terus dengan active stabilization-nya lagi yang mereka mungkin menggunakan algoritma baru atau apa, itu juga mengimprove lagi ketika kita handheld jalan atau apa. Buat gue yang biasa banyakan kalau video handheld, ini chef kiss awesome. Buat fotografi pun juga ini juga bagus. Kenapa? Karena ketika kita shoot on low shutter, biasanya kita bisa chance kemungkinan foto kita lebih stabil dan nggak ngeblur. Kalau stabilization kameranya pun bagus. Terutama S5 ini ketika di compare dengan kamera mirrorless pesaingnya, misalkan A7 Mark IV atau R6, menurut gua S5 Mark II ini jauh, bahkan S5 yang lama aja personally menurut gua lebih bagus daripada A7 IV. Ya, A7 IV ada sistem yang mereka bisa nge-post stabilize, jadi image yang diambil bakal distabilize menggunakan software-nya mereka dan menggunakan gyro datanya. Tapi buat personal gue sendiri itu too much hassle, kebanyakan step. Jadi kalau bisa dari in body-nya udah bagus, it's much better. Nah, ada tambahan buat stabilization, of course, dan cuma Lumix saat ini yang punya stabilization buat anamorphic. Setahu gue kamera lain belum ada. Yang menurut gue juga buat kalian spesifik yang sekarang kan mulai banyak kamera. Sekarang mulai banyak lensa anamorphic yang affordable, nggak semahal yang zaman biasanya cuma buat film layar lebar. Ini welcome edition, jadi kita bisa handheld dengan tenang menggunakan lensa anamorphic.
Dan ngomong-ngomong soal anamorphic juga, baik lagi Lumix juga salah satu yang punya in-body buat nge-disqueeze anamorphic image, dimana gue tidak melihat sistem itu di kamera lain. Jadi ya, untuk kalau kalian mau shoot entah buat foto atau buat video terutama soal anamorphic, pakai Lumix saja, membuat gampang, kecuali kalau kalian ada external monitor. Lalu fitur bintang Lumix kali ini adalah autofocusnya. Yes, finally semua YouTuber yang bahkan Gerald Andan yang biasanya ngekritik banget soal autofocusnya Lumix aja bisa bilang ini salah satu autofocus terbaik yang dia pernah lihat. At least masih di bawah Sony, tapi sedikit. Untuk talking head seperti ini, feeling gue nggak bakal ada bedanya dengan Sony. At least kita bisa pede bahwa dia bakal tetap stay, nggak bakal aneh-aneh ataupun lighting di samping sini nggak pulsing kayak gede kecil. Dan berdasarkan tesnya pun sendiri yang gue lihat seperti dari Richard Wong atau Gerald Andan, gue hampir tidak bisa melihat perbedaan antara Lumix dan Sony. Bahkan Sony aja udah the best in the industry, ini kayak di bawahnya sedikit dengan ya minor tweak yang bisa dibenerin dari firmware update ke depannya. Yang gue percaya Lumix bakal update terus kameranya selama mereka masih ngasih support, dan track record mereka juga mengatakan mereka pasti bakal nge-support. Untuk fitur fotonya sendiri nggak jauh beda dari yang lama, dan mereka masih ada high resolution mode sampai 96 megapiksel buat mungkin landscape atau apa, sangat dipakai. Overall kalau dari foto paling lebih ke peningkatan burst rate-nya aja. Jadi berapa harga Lumix S5 Mark II ini? Kalau berdasarkan rilis internasionalnya itu adalah $2.000. Kalau kita convert ke rupiah dengan dolar saat video ini dibuat, kira-kira around 31 juta body only probably. Jadi apa itu mahal? Ya, kinda buat di Indo. Cuma ya baik lagi, fiturnya sangat amat banyak, dan menurut gue ini kamera yang sangat cocok buat konten kreator, yang terutama jika kalian upload ke banyak sosial media, contoh kayak dari YouTube ke TikTok ke Reels, YouTube Short, semuanya kan vertikal kecuali yang YouTube. Kalau kalian bisa shoot 3:2 atau 3:4, it makes life easier. Oh, gue juga baru ingat untuk S5 Mark II ini rata-rata kodeknya long GOP semua, nggak ada all intra recording, karena di bulan Mei nanti Lumix juga mengeluarkan S5 Mark II X. Itu kayak versi advance-nya dari S5 Mark II ini. Pertama dari desainnya all black, jadi tulisan Lumix dan semua yang warna putih itu jadi warna hitam semua, looks cool. Habis itu dia juga rekamannya ada all intra codecs. Terus itu juga ada ProRes recording. Jadi buat profesional yang butuh banget ProRes, itu juga ada di sini. Habis itu dia ada rekam direct to SSD. Ini fitur yang gue sangat ingin. Ya sayangnya di S5 Mark II nggak ada. Jadi S5 Mark II X buat kalian mau recordnya langsung ke SSD, nggak ke SD card, karena SSD lebih murah kalau itu per gigabyte. Habis itu buat nge-record RAW lewat HDMI port, jadi lewat external recorder, itu harus menggunakan S5 Mark II yang X. Yang S5 Mark II bisa ke external recorder, tapi ada paid upgrade-nya sekitar 1 atau 2 juta, gue lupa, tapi ya harus bayar. Oh, buat yang butuh live streaming di mana aja, kapan aja,
yang S5 Mark II X-nya ini juga punya sangat capable buat nge-live stream sendiri. Sistemnya feeling gue kayak GH5 Mark II yang bikin bisa streaming di mana aja. Jadi ya, dan harganya $200 lebih mahal. Jadi ya 4 juta lebih mahal. Tapi itu kalau kalian butuh. Tapi kalau kalian hanya misalkan lebih ke simple kreator kayak buat YouTube atau apa, menurut gua S5 Mark II ini udah ideal YouTube banget, karena nggak ada kamera dari brand lain di harga segini yang punya fitur sebanyak Lumix ini, terutama di bagian video. Karena apalagi kalau kalian juga demen filmmaking, karena dia banyak video assist yang entah kenapa tempat lain suka nggak masukin, kayak misalkan waveform dan lain-lain. Overall itu aja videonya. Ya gue kelihatan seperti fanboy, tapi gue berusaha senetral mungkin, karena menurut gue emang by spec alone spesifikasi Lumix S5 ini best price sih buat di harganya. Kenapa Lumix? Lumix S5 Mark II. Oke. Pertama, dia udah masuk ke teknologi face detection. Oke. Jadi untuk autofocusnya yang dulu kemarin orang bilang Lumix autofocusnya bego gitu, lemot dan lain-lain, udah bisa diatasin sama ini. Kedua, kalau gua IBIS-nya, image stabilizer-nya dengan dual IS-nya, kita tahu Lumix udah enak banget ya kan. Jadi 5 di sensor, 2 di lensa, jadi 7 aksis, itu nggak ada lawan. Yang terakhir adalah teknologi yang terbaru adalah mungkin bukan teknologi baru juga kali ya, karena dulu di Canon itu udah ada tapi dilupakan oleh orang, kemudian Lumix masukin lagi dengan LUT, real time LUT ya, judulnya apa ya? Real time LUT. Real time LUT. Real time LUT ya. Nah jadi kalau kita shooting video dengan LUT yang punya kita pribadi, kita maksudnya signature kita, itu udah langsung jadi gitu di filenya. Untuk foto juga sama, untuk JPEG-nya dia akan real time LUT, jadi fotonya udah jadi dengan LUT kita, tapi RAW-nya tetap RAW gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih itu yang paling asik sih sebenarnya. Tinggal sama nunggu satu lagi, S5 Mark II X. Nah itu seru lagi. Udah langsung SSD, udah langsung semua all E. Terus udah sih itu yang gue bilang asik dari yang baru dari S5 Mark II. Mas Gun, gimana Lumix S5 Mark II-nya? Halo, saya Gunrok atau Anggunadi. Lumix S5 Mark II. Ini adalah kamera yang banget. Kalian harus beli. Udah. Loh, enggak. Kalian harus nonton dulu review di YouTube channel saya untuk nambah AdSense. Enggak juga. Intinya ini adalah kamera yang ditunggu-tunggu buat kalian para kreator atau hybrid shooter, karena kamera ini punya segudang fitur yang terus gandos, mulai dari base hybrid atau fokusnya yang gila di low light, di backlight, terus apalagi pokoknya gila lah. Terus kemudian active IS itu meminimalisir banget penggunaan gimbal. Terus kemudian open gate 6K internally, dan lu bisa pilih berbagai aspek rasio untuk misalnya kamu ambil 6K tapi kamu bisa untuk bikin beberapa format, mau landscape, mau portrait, apalagi active cooling system, jadi lu bisa syuting, mau lu yang gosong nggak apa-apa tapi kameranya nggak bakal gosong, bisa syuting tanpa henti. Kenapa pilih Lumix? Karena saya melihat kamera-kamera yang dibikin oleh Lumix itu di-create dengan cinematographer in mind atau videographer in mind. Jadi kayak fitur-fiturnya itu udah emang ini nih yang dibutuhin oleh misalnya saya sebagai seorang videographer atau sebagai seorang content creator atau sebagai seorang filmmaker, kayak misalnya shutter angle,
terus kemudian SNQ, terus kemudian apa lagi, multi aspek rasio yang teman-teman bisa pilih di situ, terus luminance spot meter, waveform, vector scope, apalagi synchro scan. Wah, aku sampai bingung karena saking banyaknya fitur-fitur untuk videografi atau untuk filmmaking yang benar-benar membantu saya sebagai seorang kuli panggul kamera. Jadi ya itulah salah satu alasan. Oh ya, satu lagi, warnanya, color science-nya Lumix, ciamik banget. Jadi kalau aku yang suka banget ngejar warna yang emang natural ya, benar-benar nggak perlu banyak adjustment lagi untuk ngejar warna yang natural, Lumix itu jelas banget. Apalagi bisa 10 bit kan untuk yang kamera record, untuk langsung rekaman di dalam kameranya. Ciamik sih, 1 miliar kemungkinan warna itu. Teman-teman mau color grading se-fleksibel apa itu top banget. Paling kalau yang bisa menyentuh, kalau khusus untuk video yang bisa bersaing dengan S5 ini, FX30 dari Sony yang waktu itu gue udah bikin videonya di sini. Tapi balik lagi, itu crop sensor APS-C, yang ini full frame, jadi ada banyak perbedaannya. Tapi kalau buat full frame saat ini menurut gue, ya Lumix the best for now. I think that's all for today, so keep raving, keep learning. Alvin out. See you next time. Bye bye.